Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas praktikum modul 3 dan 4, yaitu perkenalkan, nama saya Abdul Majid Subekti, NPM 06 2019 107995. Baik, langsung ke materi pembahasan. Baik, untuk selanjutnya untuk soal modul keempat, soal ke-1. Di sini disuruh membuat apa itu untuk hak akses user ya. Jadi di sini ada 5 user, kemudian ada satu grup, ada 3 file. Jadi ada beberapa permisinya seperti itu. Jadi di sini saya buat user dulu ya. Jadi user 1 menggunakan perintah user add, user 1 kemudian passwordnya apa, kemudian user 2, user add user 2, password user 2, kemudian user 3 sama, user 4, kemudian ada user 5. Nah, kemudian untuk satu grupnya di sini menggunakan grup add, grup modul 3, seperti itu saya contohkan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membuat file, 3 file. Jadi saya buat dulu sebuah folder namanya modul 4, kemudian saya buat filenya, file A, B, C, kemudian sudah masuk di sini. Nah, untuk hak aksesnya di sini sebagai acuannya adalah RWX. Jadi seperti bilangan biner ya, 4, 2, 1 seperti itu. Kemudian soalnya adalah user 1 bisa baca tulis file C, file A, dan eksekusi file B. Nah, komennya seperti ini, ada Jamut 006. Jadi dia kan sebagai owner ya, untuk masjid ini sebagai owner ketika membuat. Namun yang user 1 ini sebagai user lain atau other. Jadi dia dikasih akses untuk 006. 6 berarti dia itu file A kan bisa baca tulis. Karena 6, R ada read, W ada read, X ada execute. Berarti kan baca tulis RW 4 ditambah 2 berarti kan 6. Jadi 006 seperti itu. Sama halnya dengan file C. Kemudian ada Jamut 001 yang file B dan eksekusi atau execute. Berarti urutannya di sini adalah biner ke 1. Jadi 001. Ketika di ls main L akan berbentuk seperti ini, RWX, RW seperti itu. Kemudian yang kedua adalah user 2, tulis file, file C dan file A. Kalau menulis, bisa kita lihat di acuannya di sini. Ditulis itu word berarti 002 ya. 002 untuk file C, 002 untuk file A untuk Jamutnya. Kemudian yang file B di Jamut 000, jadi tidak punya akses sama sekali. Dan hasilnya akan seperti ini. Ada hanya word, kosong, dan read saja. Kemudian yang user 3, execute file B, baca file A, tulis file C. Jadi Jamut 001 untuk execute, Jamut 004 untuk file A, untuk baca word-nya. Kemudian yang file C 002 untuk tulis. Hasilnya seperti ini, RXW. Kemudian yang user 4, baca tulis file B, baca file A, tulis file C. Jadi Jamut 006 file B, bisa read. Kemudian Jamut 004 file A, hanya baca atau read. Kemudian tulis, berarti read 2 berarti file C gitu. Jadi hasilnya seperti ini, RWW. Kemudian untuk yang user 5, tulis file A, file C. Jadi di Jamut 002 file A, Jamut 002 file C. Jadi untuk menulis saja. Jadi read seperti itu. Kemudian untuk soal modul 4 soal kedua, membuat perintah penjadwalan. Jadi backup data user dari home menggunakan perintah cron tab. Jadi hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat folder dulu untuk membackup, untuk menampung data backupnya. Kemudian saya coba buat folder lagi namanya user data. Nantinya akan di backup di dalam home backup. Kemudian saya buat program shell misalnya backup.data.sh, usahakan di dalam folder. Jadi untuk jaga-jaga ya, untuk program shellnya tidak hilang,
Ini sifatnya opsional. Kemudian ada komennya gedit backupdata.exe. Kemudian skripnya diisikan seperti ini. tar main czf home masjid backup data. Jadi nanti untuk tempatnya backupannya, kemudian ada date-nya untuk pengecekannya bahwasanya tanggal berapa dia diupdate bisa terlihat di situ. Kemudian di sini home apa yang di backup di sini. Jadi home masjid user data folder ini akan di backup dimasukkan di backup data di backup di sini. Kemudian ketikkan komen berikut. Jadi ada cron tab main E. Jadi di sini dia masuk ke cron tab-nya. Kemudian di baris terakhir ditambahkan untuk 1 jam sekali. Terdapat 2 cara sih di sini. Bisa pakai kombinasi bintang-bintang seperti ini, juga bisa pakai string Hortley. Jadi opsional bisa dipilih salah satu. Kemudian simpan jika berhasil seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini cron tab main E jika disimpan akan ada installing new cron tab. Jadi berarti sudah terinstall atau selesai. Kemudian untuk tugas tambahannya yaitu membuat penjadwalan reboot otomatis dalam 5 menit. Nah, di sini jadi skripnya seperti ini. Bintang /5 berarti kan diulang selama 5 menit sekali. Spin shutdown main R. Jadi setiap 5 menit sekali Linux akan di restart atau di reboot. Seperti itu. Saya akan mendemokan untuk hasil run terkait perintah cron tab. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah cron tab, yaitu sebuah penjadwalan ya. Jadi semisal kita mau melakukan sebuah aktivitas, jadi dilakukan oleh sistem secara otomatis berdasarkan tanggal ataupun waktu yang telah ditentukan oleh user. Pertama, yaitu saya untuk melihat, untuk masuk, kita menggunakan perintah cron tab min E. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini ada backup data selama 1 jam sekali. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk cron tab-nya. Jadi untuk 0, kemudian add Hortley ini biasanya nilainya sih sama sih, cuma pakai kombinasi yang berbeda. Kemudian di sini ada bash home masjid backup data.exe. Jadi mengambil sebuah script, itu menjalankan untuk backup datanya di sini berdasarkan waktu 1 jam sekali. Oke, misal saya buka untuk cd sh sebentar, get edit backup data.exe. Jadi ini datanya. Nah, isinya seperti ini. Jadi ada bin bash tar main czv home masjid backup data. Nah, di sini nanti ini kan foldernya, kemudian folder backup saya sudah buat folder backup, kemudian dikasih nama backup data, kemudian date-nya agar nanti penamaannya bisa tahu jam berapa dan tanggal berapa dia di backup. Kemudian data yang di backup adalah home masjid user data. Jadi untuk data yang di backup adalah user data. Semisal saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian jika dijalankan, nanti hasilnya ada di sini. Setiap 1 menit sekali. Nah, ini untuk 1 jam sekali ya. Jadi ada mulai dari jam 18, jam 19, jam 20, dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap 1 jam sekali dia backup secara otomatis di sini. Terus kemudian untuk tugas tambahan,
terkait cron tab ya. Terkait cron tab yaitu auto reboot selama 5 menit sekali. Dia melakukan reboot ulang. Jadi saya buat scriptnya seperti ini. Kita masuk ke root dulu. Sudo min i. Bentar. Ya, jadi masuk ke cron tab-nya. Min E. Seperti ini untuk scriptnya. Jadi di sini bisa menggunakan script, juga bisa menggunakan perintah di sini. Jadi di sini saya set tadi 10 sih biar agak lama gitu, tapi nanti bisa dirubah di sini. Semisal kan ini 10 bisa dicepat jadi 5. Jadi 5 menit pakai perintah sbin shutdown main r now seperti itu. Jadi setiap 5 menit sekali komputer akan di-reboot, akan restart seperti itu. Oke. Ini ketika dia disimpan maka akan ada notifikasi di sini ya, atau pemberitahuan atau keterangan cron tab installing new cron tab. Jadi cron tab ini sudah berjalan. Tadi masih saya komentar. Nah, ketika saya nanti buka, dia akan dijalankan secara otomatis. Seperti itu. Jadi sementara ini saya tutup. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk demo dari tugas praktikum modul 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.